Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nahriana MPD dan teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melakukan diskusi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas diskusi tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran pada mata kuliah pembelajaran mikro. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Fitria Uswatun Hasanah sebagai moderator dan kelompok 1 dan anggota kelompok saya Andi Aisyah Azahra dan Sufira. Sebelum kita melanjutkan materi atau membahas materi, saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang dan rumusan masalah yang akan kita bahas. Selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang dari materi kami. Pada umumnya, saat proses pembelajaran berlangsung, guru dituntut untuk memiliki sejumlah keterampilan dalam mengajar peserta didiknya, seperti terampil membuka pelajaran, terampil menutup pelajaran, terampil menjelaskan, terampil variasi gaya mengajar, terampil bertanya dan memberi penguatan, dan terampil membimbing diskusi kelompok kecil. Semua keterampilan itu harus bisa dilakukan oleh seorang guru di dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, tentunya sesuai dengan prosedur minimal standar proses yang telah ditetapkan, atau bahkan akan lebih baik bila guru berkreativitas dan berinovasi lebih sesuai tuntutan perkembangan zaman. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keterampilan membuka dan menutup pelajaran? Yang kedua, apa tujuan memiliki keterampilan membuka dan menutup pelajaran dengan baik? Dan yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip dalam membuka dan menutup pelajaran? Yang keempat, apa saja komponen-komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran? Yang kelima, bagaimana cara membuka dan menutup pelajaran yang baik? Pertama, saya akan menjelaskan pengertian keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Siswa yang mentalnya siap untuk belajar adalah mereka yang telah mengetahui tujuan pelajaran, mengetahui masalah-masalah pokok yang diperhatikan, mengetahui langkah-langkah kegiatan belajar yang akan dilakukan, dan mengetahui batas-batas tugas yang harus dikerjakan untuk menguasai pelajaran tersebut. Kegiatan membuka pelajaran tidak mencakup urutan-urutan kegiatan rutin, seperti menertibkan siswa, mengisi daftar hadir, dan menyampaikan pengumuman, menyuruh menyiapkan alat-alat pelajaran dan buku-buku yang akan dipakai, dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan penyampaian materi pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran ada kaitannya langsung dengan penyampaian materi pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Usaha-usaha yang dapat dilakukan guru antara lain adalah merangkum kembali, menyuruh siswa membuat ringkasan, dan mengadakan evaluasi tentang materi pelajaran yang baru diberikan. Materi selanjutnya ialah tujuan memiliki keterampilan membuka dan menutup pelajaran dengan baik. Ada beberapa tujuan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, tujuan untuk membuka pelajaran, yaitu
1. Membantu diri untuk mempersiapkan proses pembelajaran dengan baik dan maksimal. Yang kedua, menumbuhkan perhatian, minat, dan semangat siswa untuk mengikuti pelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, untuk membantu siswa dalam mengetahui batasan tugas yang akan dikerjakan selama proses pembelajaran. Yang keempat, membantu mengingatkan siswa akan materi pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Sedangkan tujuan menutup pelajaran adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam memahami dan mempelajari materi yang telah diajarkan. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan diri dalam memberikan penjelasan materi dan pelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam membuka dan menutup pelajaran. Prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam penggunaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran sebagaimana yang dipaparkan oleh Marno dan Idris 2009, yaitu yang pertama, bermakna, yang berarti dalam usaha menarik perhatian atau memotivasi siswa, guru hendaknya memiliki cara yang relevan dengan isi dan tujuan pelajaran. Yang kedua yaitu kontinu atau berkesinambungan, yaitu aktivitas yang ditempuh oleh guru dalam memperkenalkan dan merangkum kembali pokok-pokok penting pelajaran yang hendaknya merupakan bagian dari kesatuan yang utuh. Yang ketiga, fleksibel. Penggunaan secara luas atau fleksibel dalam kaitan ini berarti penggunaan yang tidak kaku, dalam arti tidak terputus-putus atau lancar. Yang keempat, antusiasme dan kehangatan dalam mengkomunikasikan gagasan. Antusiasme menandai kadar motivasi yang tinggi dari guru dan hasil akan mempengaruhi pada motivasi yang tinggi pada peserta didik. 4. Komponen-komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Komponen membuka pelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Cara yang dapat dipergunakan. Gaya mengajar guru. Perhatian dapat timbul dari apresiasi gaya mengajar guru, seperti posisi atau kegiatan yang berbeda dari biasanya. Yang kedua, penggunaan alat bantu mengajar, seperti gambar, model, skema. Di samping menarik perhatian, memungkinkan terjadinya kegiatan antara hal yang telah diketahui dengan hal yang dipelajari. Yang ketiga, pola interaksi yang bervariasi, seperti guru siswa, siswa-siswa, siswa-guru. Menimbulkan motivasi. Cara untuk menimbulkan motivasi. Yang pertama, dengan hangat dan antusias. Hendaknya ramah, antusias, bersahabat, dan sebagainya. Sebab dapat mendorong tingkah dan kesenangan dalam mengerjakan tugas sehingga motivasi siswa akan timbul. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu. Melontarkan ide yang bertentangan dengan mengerjakan masalah atau kondisi diri kenyataan sehari-hari. Contoh, kalau transmigrasi dapat meningkatkan kemakmuran penduduk, mengapa banyak penduduk di Pulau Jawa tidak mau transmigrasi? Yang ketiga, dengan memperhatikan minat siswa. Menyesuaikan topik pelajaran dengan minat siswa karena motivasi dan minat berpengaruh pada jenis kelamin, umur, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Memberi acuan atau strukturing, yaitu usaha untuk mengemukakan secara spesifik dan singkat serangkai alternatif yang memungkinkan siswa memperoleh gambaran yang jelas hal-hal yang harus dipelajari. Untuk itu, cara yang dapat dilakukan adalah mengemukakan tujuan dan batas tugas. Hendaknya guru mengemukakan tujuan pelajaran terlebih dahulu, batas tugas yang dikerjakan siswa. Menyarankan langkah-langkah yang dilakukan. Tujuannya adalah agar dalam pelajaran, siswa akan terarah usahanya dalam mempelajari materi dan tugas jika guru memberi saran dan langkah-langkah kegiatan yang dilakukan. Mengingatkan masalah pokok yang dibahas. Misalnya, dengan mengingatkan siswa untuk menemukan hal-hal yang positif dari
sifat suatu konsep, tanda, media, hewan, dan lain-lain. Selain itu, tunjukkan juga hal negatif yang hilang atau kurang lengkap. Mengajukan pertanyaan. Pertanyaan diajukan sebelum memulai penjelasan. Akan mengarahkan siswa dalam mengantisipasi isi pelajaran yang akan dipelajari. Membuat kaitan. Jika guru mengerjakan materi baru, perlu menghubungkan dengan hal yang telah dibuat siswa atau pengalaman atau minat dan kebutuhannya untuk mempermudah pemahaman hal-hal yang telah dikenal. Pengalaman, minat, dan kebutuhan inilah yang disebut dengan pengait. Komponen menutup pelajaran. Menjelang akhir pelajaran atau akhir setiap penggal kegiatan, guru harus melakukan penutupan pelajaran agar siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok materi. Cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama, meninjau kembali. Akhir kegiatan guru harus meninjau kembali apakah inti pelajaran yang diajarkan sudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, membuat ringkasan. Dimaksudkan dengan adanya ringkasan, siswa yang tidak memiliki buku atau yang terlambat bisa mempelajarinya kembali. Yang ketiga, mengevaluasi. Salah satu cara upaya untuk mengetahui apakah siswa sudah mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap konsep yang dijelaskan adalah dengan evaluasi. Bentuk-bentuk evaluasi itu meliputi yang pertama, mendemonstrasikan keterampilan. Contoh, setelah selesai mengarang puisi, guru dapat meminta siswa untuk membacakan di depan kelas, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain. Contoh, guru merupakan persamaan kuadrat, siswa disuruh menyelesaikan soal persamaan. Yang ketiga, mengekspresikan pendapat siswa sendiri. Guru dapat meminta komentar tentang keefektifan suatu demonstrasi yang dilakukan guru atau siswa lain. Cara membuka dan menutup pelajaran yang baik. Membuka pelajaran. Membuka pelajaran dilakukan tidak hanya pada setiap awal pelajaran, tetapi penggal awal dan akhir pelajaran. Tetapi pada setiap penggal awal dan akhir pelajaran atau setiap kali beralih ke hal atau topik baru, misalnya dari penggal pengertian sholat beralih ke penggal syarat dan rukun sholat dan seterusnya. Beberapa cara yang dapat diusahakan guru dalam membuka pelajaran adalah dengan menarik perhatian siswa, memotivasi siswa, memberi acuan atau struktur pelajaran dengan menunjukkan tujuan atau kompetensi dasar dan indikator hasil belajar, serta pokok persoalan yang akan dibahas, rencana kerja, dan pembagian waktu. Mengaitkan antara topik yang sudah dikuasai dengan topik baru atau menanggapi situasi kelas. Menutup pelajaran. Seperti halnya kegiatan membuka pelajaran, kegiatan menutup pelajaran juga dilakukan bukan hanya pada setiap akhir, tetapi juga pada setiap akhir penggal atau pokok bahasan selama satu pelajaran. Beberapa usaha yang dapat dilakukan seorang guru untuk menutup pelajaran antara lain adalah merangkum atau meringkas inti pokok pelajaran, memberikan dorongan psikologis dan atau sosial kepada siswa, memberi petunjuk untuk pelajaran atau topik berikutnya, dan mengadakan evaluasi tentang materi pelajaran yang baru selesai. Menjelang akhir jam pelajaran atau pada akhir setiap penggal kegiatan belajar, guru harus melakukan kegiatan menutup pelajaran agar siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi pelajaran yang sudah dipelajari. Baik, itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan yang ada. Jadi kesimpulan yang dapat kita rangkum dalam pertemuan ini yaitu yang pertama, keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa. Yang kedua, tujuan membuka pelajaran dan menutup pelajaran dengan baik. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam penggunaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran.
Itulah tadi hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.